Selamat malam, Sobat Visio TV. Bersama saya Muhammad Rafli Aidillah. Pada malam hari ini di Bincang Santai, kita kedatangan tamu, seorang mahasiswi yang cantik, yang kemudian memiliki banyak ataupun segudang prestasi, baik itu dari segi akademik maupun organisasi, sehingga ini akan menjadi motivasi bagi setiap pemirsa yang menonton YouTube ini. Bagi Sobat Visio TV yang tertarik, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, saya ingin menegur dulu bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Yulita Seferai Hurai. Bagaimana kabarnya? Selamat malam. Selamat malam, Kak. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Jadi Kakak sendiri apa kabar? Alhamdulillah juga sehat. Ya. Oke, karena kita sudah membuat prolog ya di awal. Kalau Ade ini punya segudang prestasi, kemudian aktif di akademik, aktif sebagai mahasiswa yang di organisasi, ya, tentunya punya track record di situ. Nah, yang baru saya dengar ini bahwa si Yulita ini baru mendapatkan ataupun menjuarai ataupun dipilih ya sebagai mahasiswa berprestasi di kampusnya. Ya, kalau boleh tahu gimana sih awalnya? Oke, ya mungkin berbicara ini sebenarnya berbicara proses ya Pak. Ya. Jadi Kak sebelumnya tadi memang ya saya memang awalnya sangat aktif. Mulainya sebenarnya dimulai dari organisasi. Semuanya dimulai dari organisasi, berproses di organisasi dan berusaha untuk menyimbangkan di akademik. Dan akhirnya saya punya kesempatan. Kesempatan ini di mana kita didelegasikan langsung melalui program studi. Mungkin ini dilihat langsung dari ketua program studi bahwa mungkin saya memang memiliki potensi karena ya proses dari organisasi baik di akademik yang memang berjalan kurang lebih sejak saya bergabung di IPKES WHS kurang lebih tahun 2019, jadi kurang lebih sudah 2 tahun. Dan saya kira sampai di titik ini, tepatnya pada pemilihan mahasiswa berprestasi adalah puncak untuk proses yang ini. Yang proses yang sudah saya mulai di tahun 2019. Saya juga cukup kaget, cukup ada senang, ada shocknya juga ya. Kayak ada tantangannya kan? Ya, prosesnya itu tentunya saya bilang proses itu tidak serta-merta langsung ada di titik itu. Tapi memang melalui proses yang sangat panjang. Jadi kalau kita bicara proses memang ya, karena mungkin saya juga pernah ada di posisi itu ya, dia proses itu nggak seperti mie instan kan, betul. Hanya mie instan yang instan. Cukup mie instan. Iya, cukup mie instan. Nah, kalau proses di kampus itu ya tentu tidak ada. Nah, jadi ini motivasi pertama yang kita dengar kalau misalnya apapun itu semua harus by proses ya, pemirsa Sobat Visio TV. Nah, yang tertarik lagi nih, memang tertariknya organisasi ini sejak masuk kampus atau dari SMA atau sebelum-sebelumnya sudah memang tertarik atau baru aja masuk kampus baru tertarik? Ya, baik. Kalau berbicara tentang ketertarikan sih Kak, semuanya itu dari SMP. SMP itu udah bergabung di OSIS. Nah, sampai di SMA saya sempat vakum karena itu memang kondisinya tidak bisa karena saya dulu di asrama, jadi butuh waktu yang lebih banyak untuk kegiatan yang lebih internal di asrama. Nah, akhirnya awalnya saya bilang ketika masuk perguruan tinggi saya tidak mau organisasi, mungkin nanti karena saya sudah terlalu menikmati proses yang di SMA ini, tidak ada kegiatan yang haruskan di full di kampus di sekolah dulu, jadi kayak santai. Nah, itu ingin saya terapkan kemarin di masa perkuliahan. Jadi motivasi itu ada ya. Nah ya, terus sekalinya tiba-tiba karena kita program studi baru punya kesempatan yang ditawarkan untuk menjadi wakil ketua. Saya tidak tahu ada apa juga itu, kenapa saya akhirnya bisa mengambil kesempatan, dipilih, dan saya menerima. Nah, awalnya dari situ. Jadi mulai dari wakil Hima Visio, berlanjut ikut Munas begitu. Mungkin itu juga langsung menjadi motivasi terbesar karena begitu saya terpilih saya langsung ikut Munas. Jadi kayak saya mulai langsung berbaur kan Kak. Kayak ternyata seru ya organisasi, ketemu orang banyak, terus belajar, terus jalan-jalan. Nah, itu pengalamannya. Jadi mulainya dari situ. Nah, itu kan tadi dari segi organisasi. Coba saya mau lihat bagaimana pandangan Huret terhadap sisi akademik. Ya kan tadi sudah kita bahas sama pemirsa tentang
menyeimbangkan organisasi akademik sehingga bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Saya paham mungkin dari proses pemilihan ini banyak mungkin ada komponen-komponen penilaian yang sangat menyulitkan ya, dan challenging untuk itu sehingga kita break to the limit ya. Ya, sehingga kita ingin mendengar untuk menyeimbangkan organisasi akademik. Saya mau lihat pandangan tentang akademik memilih fisioterapi yang notabene kita pahami program studi yang paling banyak prakteknya. Hafalannya banyak juga, tugasnya banyak juga kan. Kuliahnya bisa lebih dari jam pelajaran karena ada praktiknya misalnya. Nah, itu untuk menyeimbangkan itu kan agak sulit tuh, organisasi, akademik, kemudian mahasiswa berprestasi lagi. Kayak gitu. Ya, kalau berbicara menyeimbangkan dengan akademik ini sebenarnya memang berat, Kak. Kalau di sesi pribadi itu sangat berat. Berkaitan dengan waktu, tenaga, pikiran. Nah, kalau dari saya sendiri pribadi memang sejak awal sudah komitmen, Kak. Kalau ketika saya juga tentunya disupport oleh orang-orang di sekeliling saya, teman, terutama keluarga. Jadi ketika saya masuk organisasi pun tuh, Kak, saya pasti izin dulu sama orang tua atau siapapun. Nah, ketika di awal mereka ketika tahu saya masuk kuliah adalah tujuannya untuk pendidikan. Berarti akademikmu harus kamu pertahankan. Betul. Nah, terus dikasih pilihan ketika kamu memilih akademik dan kamu ingin bergabung di organisasi, harusnya kamu mampu. Cuma disampaikan seperti itu, harusnya kamu mampu menyeimbangkan hal itu. Jadi itu sebenarnya kalau bisa dibilang jadi tidak juga sebagai pressure, tapi suatu hal yang saya memang ingat bahwa ini pilihan saya memang punya kewajiban dan saya punya pilihan. Jadi otomatis saya harus menyeimbangkan semua ini. Nah, seiring berjalannya waktu, saya juga tidak bilang kalau mengenai manajemen waktu itu saya baik, tidak juga, Kak. Tapi terkadang memang ada di suatu waktu saya melampaui, tapi saya berusaha. Saya memang berusaha meskipun memang harus bergadang karena itu resikonya kan, Kak. Resikonya ketika memang harus ujian bersamaan dengan adanya event di luar. Nah, otomatis di situ juga selain saya harus manajemen waktu, saya juga harus menyusun prioritas saya gitu. Nah, jadi manajemen waktu dan prioritas itu dua hal itu yang saya pegang dari saya ingin memang bergabung organisasi dan menyeimbangkan di akademik. Kemudian selain itu juga saya punya kayak table atau list memang setiap tahun dalam jangka waktu 1 tahun saya memang punya harapan-harapan gitu kan. Nah, itu bagus. Harapan-harapan itu memang dari dulu sudah saya susun semua. Jadi ketika saya memang punya harapan ini, otomatis saya termotivasi terus. Nggak mau saya bisa atau enggak, saya bikin aja nih. Terus kalau ada kesempatan saya ambil aja nih. Nah, terus kalau di bidang lebih spesifiknya akademik, dibilang belajar bagaimanapun juga sih sebenarnya enggak juga, Kak. Tapi pemahaman mengikuti proses belajar dengan baik sama proses belajar, memanfaatkan waktu itu memang saya manfaatkan sebaik mungkin. Capek memang, kadang capek. Memang, betul. Proses belajar ngantuk pasti. Apalagi fisio kan, fisioterapi kan. Harus praktek, harus belajar, tapi saya juga kaget sih memang bisa sampai sejauh ini dengan segala kesibukan itu. Kalau untuk dari segi proses belajar di kelas, semampu dan sebisanya harus tetap saya ikuti, apalagi kalau itu berbicara tentang kehadiran. Gitu. Ya, betul. Jadi menyeimbangkan itu ya kita aja yang mengatur ritmenya. Ya. Seperti apa, mau ritmenya lambat, kencang atau sebagaimana kan itu semua sudah terplanning ya. Sehingga nanti diharapkan itu tidak hanya berhenti di organisasi saja, ya, tidak hanya akademik saja, tapi bisa menyeimbangkan keduanya. Ya kan, seperti itu. Nah, yang menarik tadi adalah ada kata-kata kalau si Hure ini sudah merencanakan, ya kan? Nah, saya kenal betul yang namanya perkataan orang-orang besar, you will not know until you try. Kamu tidak bisa memprediksi apakah itu sudah sulit ataupun mudah ketika kalian belum pernah mencobanya, ya. Jadi untuk pelajaran juga motivasi ya. Jadi kita harus mulai merencanakan itu. Minimal menulis di buku harian. Minimal kalau kita sudah punya HP, ada note yang bisa kita manfaatkan, kita tampilkan di HP. Sehingga apa, kalau misalnya kita ada kelupaan, kita lihat note-nya lagi. Ya, kita lihat note-nya, oh ini yang belum saya kerjakan. Nah, sehingga itulah menjadi step by step kesuksesan mungkin yang ingin dicapai Hure pada saat ini menjadi mahasiswa prestasi.
Kalau boleh tahu nih, untuk mahasiswa berprestasi, kemarin berapa saingannya? Saingannya kurang lebih itu untuk seleksi berkas itu kurang lebih 18 orang, di mana perwakilan dari setiap prodi, tapi yang memang lolos benar-benar dari seleksi berkas ini 10 orang. Jadi kita yang memang benar-benar berkompetisi untuk baik dari presentasi, kemudian wawancara dan lain-lainnya. Oke, berarti pemilihannya itu juga apa ya? Ada ini ya, apa namanya? Perwakilan dari prodi tadi kan disebut perwakilan prodi. Jadi semuanya masuk dulu, ada seleksi berkas. Kemudian nanti itu seleksi berkasnya ada lagi yang namanya presentasi. Dari situ presentasi, terus yang diangkat jadi tema untuk presentasi itu kemarin apa? Nah, kemarin saya mengangkat tema, kebetulan yang saat ini kita memang lagi ramaikan G20 kan. Oh, G20. Nah, G20 Oke, karena G20. Terutama untuk anak-anak muda seharusnya itu sudah hal yang bisa kita ketahui karena betul. Memang lagi suatu kesempatan besar Indonesia punya kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Nah, betul. jadi itu yang pertama saya kemudian mengangkat tema di mana memang saya memanfaatkan karena fokus saya di kesehatan, jadi saya mengangkat tema bagaimana kaitan saya mengangkat mental health dan juga immunity untuk bagaimana supaya mensukseskan G20 ini. Jadi karena kita tahu kan proses ini kita butuh dukungan terutama dalam pemerintah Indonesia sendiri kan juga supaya menurut saya dengan adanya gagasan ini mungkin bisa membantu. Gitu. Karena menjadi perhatian juga sekarang nih mental health sama immunity. Sudah habis COVID, banyak kena ini jadi mental health. Ini yang menarik ini. Ketika seorang fisiologi harus bahas mental health, ya kan? Sebenarnya kayak nggak ada hubungannya gitu ya, Kak. Nah, gitu. Saya juga awalnya kayak ini, cuman memang disarankan dari dosen pembimbing, diberikan masukan, kenapa tidak dicoba? Betul. Gitu. Lagi-lagi kenapa tidak kita coba? Ya, harus dicoba dulu ya. Walaupun bukan di bidang keilmuan kita, dicoba dulu. Ya, betul, jadi seperti itu. Kayak misalnya saya pernah pengalaman pribadi saya misalnya, walaupun saya kesehatan masyarakat backgroundnya, tapi yang saya coba adalah menjual sayuran melalui online ya. Kayak gitu. Jadi dicoba dulu. Karena you will not know until you try, ya kan? Seperti itu. Nah, begitupun Hurai mengangkat mental health yang katanya hangat di tengah-tengah setelah pandemi COVID. Kita tidak tahu setelah atau masih pandemi. Tapi kalau kita anggap ini sudah setelah, jadi banyak yang merasakan kesehatan mental di situ. Mungkin itu menjadi penilaian dari Dewan Juri mengapa saudari Hurai dipilih menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, yang menarik ini, apa namanya? Untuk kedepannya nanti ini seperti apa? Ketika Hurai sudah dipilih menjadi mahasiswa berprestasi mewakili kampusnya, kedepannya seperti apa lagi tahapannya? Baik, kalau untuk kedepannya pasti sekarang ini nggak lagi persiapan juga, Kak. Oh, persiapan lagi? Persiapan untuk seleksi wilayah. Oh, jadi tahap ini masih tidak berhenti sampai di sini. Oke. Kita harus lanjut lagi. Jadi hasil dari, karena ini adalah Pilmapres ini salah satu kegiatan dari Pusat Prestasi Nasional dari Kementerian Pendidikan di pusat. Nah, jadi setelah di seleksi kampus, kita nanti akan coba mengikuti seleksi wilayah. Nah, seleksi wilayah ini mungkin levelnya lebih ini lagi ya, Kak. Tapi sama, sistemnya sama. Kita nanti mengajukan paper dan membuat video presentasi. Cuman di sini memang PR-nya lagi untuk saya harus membawakan 2 topik. Kalau kemarin saya harus cukup fokus dengan 1 topik paper saya itu. Tapi kali ini saya harus mengangkat 2 topik yang berkaitan dengan keilmuan saya, kesehatan, dan 1 topik di luar keilmuan saya. Nah, topik ini yang nanti akan saya presentasikan dengan bahasa Inggris untuk dilakukan penilaian. Jadi cukup ini juga. Jadi persiapan sekarang untuk wilayah ya? Untuk berarti wilayah. untuk Kalimantan Timur dulu. Mungkin setelah itu baru ke nasional. Amin. Kita doakan ya. Semoga Hurai bisa mencapai itu ya dengan menjadi perwakilan Kalimantan Timur ya. Jadi nanti hanya setiap wilayah hanya 1 perwakilannya. Perwakilannya itu kemungkinan ada 6. Oh, ada 6. Berarti kemungkinan besar dengan total kampus yang berada di Kalimantan Timur, saya rasa bisa. Amin. Ya, saya rasa bisa. Sisa kita kan dari eksternal sudah mendukung ya secara ini.
sisa hurai Iya. secara dalam dirinya Memaksimalkan lagi. memaksimalkan itu ya. Seperti itu. Saya rasa tidak ada yang tidak bisa kalau Iya, kita benar. berusaha kan. Sedang Oke. diusahakan. Oke. Terus apa lagi ya yang ini yang kita mau ceritakan? Sekarang sudah semester berapa? Semester 6. Oh, semester 6. Oh, sementara ini juga ya. Banyak sibuk-sibuknya Makanya ya. Kak sudah mempersiapkan semester 7 akan masuk PKL. Iya. Jadi ini juga lumayan presetnya juga lumayan banyak tapi ya dijalani. Saya awalnya ya saya benar-benar untuk Filmapers ini sebenarnya sudah pesimis Kak. Sudah kayak Iya, iya. saya ngikut aja sudah nih. Ada batas usia kah atau gimana? Ada 22 tahun. Nah, Hurai sekarang berapa? 21. Wah, sudah di Memang margin ya. Margin sudah sedikit lagi dia sudah keluar Makanya lagi. kesempatannya jangan disia-siakan. Itu betul, juga betul. jadi ini. Jadi saya cuma bilang kemarin karena saya tuh di bersamaan dengan itu tuh di akademik ini juga lagi banyak tugas gitu ya Kak. Iya. Istilahnya ya nggak ditinggalkan lah akademik. Jadi sempat putus asa tuh. Saya Oke. kayak bilang, aduh nggak mau lanjut, sudah nggak kuat nih. Tapi lagi-lagi karena lihat list tadi, Iya, list tadi memang saya bikin gede-gede supaya ini. Jadi saya bilang, oke, saya nggak muluk-muluk minta harus saya yang menjadi ininya ya. Setidaknya di sini saya cuma bilang saya mau challenge diri saya untuk supaya bisa mampu Iya. berbicara bahasa Inggris di depan orang banyak. Ya. Nah, sebatas itu kemarin Kak, Betul. benar-benar cuma sebatas itu kayak ya Betul. sudah saya challenge aja deh karena pengen presentasi Ya, bahasa Inggris challenge-nya itu betul. di depan orang depan di depan orang. karena saya memang belum ada banyak Pengalaman, ya. untuk bahasa Inggris tuh banyak itu cuman video. Ya. Tapi kalau untuk yang langsung dengan orang banyak yang melihat saya itu belum pernah jadi itu Oke, sebenarnya poinnya. Oke, ya semoga ya dalam sesi ini kan banyak mungkin pemirsa nonton mendoakan ya, apalagi sembari dia subscribe ya, sehingga menjadi motivasi tersendiri bagi si Hurai. Mungkin itu saja ya. Terima kasih ya Hurai. Semoga apa yang sudah menjadi motivasi ya, menjadi Tentu. motivasi. Jadi mahasiswa yang nonton dan siapapun yang menonton akan break the limit ya. Iya, benar. Keluar dari batasannya. Karena kalau kita di zona nyaman terus, Betul. ya tentu akan segitu-gitu aja. Nah, sehingga apa? Sehingga kita tidak mampu untuk mengembangkan diri. Nah, orang-orang besar yang kita lihat sekarang ini itu sudah melampaui batasnya, batas kemampuannya. Sehingga kita lihat banyak orang yang sukses, banyak orang yang kaya ya dengan inovasinya sendiri. Nah, dari saudari Hurai ini mengajarkan kita bagaimana break the limit itu ya. Semoga bisa menjadi motivasinya. Dan satu lagi pertanyaan saya terakhir Iya. ya. Pesan singkat ya untuk pemirsa yang menonton ini. Oke. Dikasih kesempatan ya. Iya. Halo sobat-sobat Visio TV. Saya senang mendapatkan kesempatan untuk melakukan bincang santai pada hari ini. Tentu saya tahu semuanya yang di luar sana ataupun yang menyaksikan ini juga sedang melewati proses. Benar ya Kak ya? Benar. Sedang melewati prosesnya. Saya ingin sampaikan jangan menyerah. Betul. Teruslah berusaha, jangan ingin berhenti. Karena kita ini udah setengah jalan nih, sayang kalau kita berhenti. Dan tetap memberikan challenge untuk diri sendiri. Saya cuma bisa sampaikan, terus ambil kesempatan, berikan challenge untuk diri sendiri. Karena kita ingin melampaui batas kita. Karena kita pasti mampu, kita pasti bisa. Oke, terima kasih ya Dek. Oke, cukup sekian pada hari ini Sobat TV. Kita nanti akan bertemu di sesi selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih.